Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kita harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat syukur kita bisa merasakan yang namanya kepuasan. Puas mendapatkan rezeki yang banyak, puas mendapatkan rezeki yang sedikit. Puas bisa melihat keindahan dunia ini, puas bisa sholat dengan penuh kedamaian tanpa kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkatnya lah kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya, tarawih, dan insyaallah akan dilanjutkan salat witir berjamaah. Mungkin tadi yang diumumkan adalah Pak Edianto. Para jamaah kaget kali, wah Pak Edianto berubah jadi muda begini. Enggak, Pak. Ya, Pak Edianto ternyata pandai berhipnotis. Ya, pada suatu hari ketika bulan Ramadan ini Pak Edianto bertemu saya, kita berjabat tangan. Tangan kanannya berjabat tangan, tangan kirinya nepok pundak saya. Mas Irsyad, nanti minta tolong untuk gantikan saya, katanya. Karena saya terhipnotis langsung masuk ke alam bawah sadar, saya langsung maju ke sini, Pak. Insya Allah. Tapi alhamdulillah saya senang berdiri di sini karena bisa saling menasehati, ya. Bukan hanya untuk jamaah sekalian, tapi khususnya untuk diri saya sendiri. Saya berdiri di sini untuk kita, ayo sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, khususnya di penghujung Ramadan ini. Kurang lebihnya kalau misalkan diibaratkan, Ramadan ini udah sampai di Terminal Parung, Pak. Mau meninggalkan kita, udah mau naik bis. Ketika adanya perpisahan itu, alangkah kita sedih karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Semoga kita bisa sampai ke bulan Ramadan tahun selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semua bahwasanya akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tanfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ibaratnya naungan itu kalau bisa diibaratkan adalah payung ketika hujan atau ketika panas. Ketika panas kita punya payung, kita jadi enggak kepanasan. Ketika hujan kita punya payung, kita tidak kehujanan. Naungan inilah yang harus kita kejar Bapak Ibu. Karena ketika kita tidak punya payung, panas ya kita kepanasan, gosong. Kalau hujan kita jadi basah. Oleh karena itu salah satunya harus kita kejar. Yang pertama, imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini pemimpin yang sangat langka. Kalau ibarat mobil adalah barang antik, mobil yang antik susah didapat. Tapi sekalinya dapat, maka itu adalah pemimpin yang insya Allah akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad beserta para sahabatnya sudah memberikan contoh bagaimana pemimpin yang adil itu, bagaimana pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bagaimana pemimpin yang bisa membuat hati para rakyatnya tentram. Alhamdulillah di Masjid At-Taqwa ini kita diberikan pemimpin yang luar biasa. Di masjid ini alhamdulillah sejahtera semua jamaahnya, tentram. Setiap hari di sini ada buka puasa bersama berkat kepemimpinan dari Bapak Haji di Sungaidi. Kalau perlu Bapak Haji Didi seumur hidup kali jadi ketua DKM, Pak. Karena kita mendapatkan cipratan keadilannya dari Pak Didi, Masya Allah. Apapun acaranya, selama itu tidak menyimpang dari ajaran dan syariat Islam, insya Allah didukung dan disupport oleh ketua DKM kita. Amin, amin. Yang kedua adalah seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Robnya. Nah, ini juga agak sulit untuk zaman sekarang kita temukan. Karena biasanya yang ada di masjid yang rambutnya udah putih, tapi rasanya jiwanya masih jiwa muda seperti. Pas lagi ngaca, rambut saya masih hitam, masih muda saya. Berarti masuk ke dalam golongan pemuda yang selalu beribadah kepada Robnya. Golongan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Alhamdulillah, semua yang ada di sini hatinya terpaut dengan masjid. Tidak ada yang tidak terpaut dengan masjid. Ada jamaah yang jamaah Masjid At-Taqwa yang sedang dilanda musibah, kita sama-sama mengatasnamakan Masjid At-Taqwa untuk menjenguknya misalkan, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ya, kalau di Masjid At-Taqwa ini bukan hanya 2 orang, ini ratusan orang yang mana kita saling mencintai karena Allah. Apabila rasa cinta kita itu didasari oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bertemu itu kita bertemu karena Allah, dan kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah seorang laki-laki
yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh wanita yang kaya lagi cantik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah. Ana akhafullah." Dan ini sudah dicontohkan sejak dahulu oleh Nabi Yusuf alaihi salam, yang ketika digoda oleh Siti Zulaikha, yang mana Siti Zulaikha adalah ratu pada saat itu, pemimpin, ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mencontohkan kepada kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Ketika kita takut berbuat maksiat, maka kita termasuk ke dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah orang yang bersedekah, tapi bukan hanya sekedar sedekah. Ketika dia bersedekah, dia menyembunyikan tangan kirinya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui berapapun atau kapan tangan kanannya bersedekah. Jadi sedekahnya sembunyi-sembunyi. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan dirinya sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Basah karena ketika berzikir hatinya bergetar. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada juga yang mengatakan Allah berfirman, sesungguhnya ketika disebutkan asma Allah maka hatinya akan tenang. Tapi pemuda yang menangis ketika berzikir kepada Allah itu juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yaumil akhir nanti. Jamaah salat Isya, tarawih, dan insyaallah dilanjutkan salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi salah satu dari 7 golongan yang disampaikan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa 7-7-nya diborong. Bukan hanya jadi pemimpin, bukan hanya jadi pemuda yang hatinya tertaut kepada masjid, bukan hanya jadi seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah sehingga meneteskan air matanya, tapi semuanya kita borong. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya itu dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi